Assalamualaikum, ketemu dengan saya di channel Ayunda. Hari ini topik saya mau membedah atau mengupas lirik lagu barat ya, lagu lama yang berjudul Heaven Knows. Lagu ini dipopulerkan atau dinyanyikan oleh Rick Price. Jadi sebelum mengetahui lirik lagunya dan juga makna dari lagu tersebut, jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini, teman. Topik saya hari ini, saya mau mengupas atau membedah lirik lagu yang berjudul Heaven Knows, lagu barat ya, lagu lama yang dipopulerkan oleh Rick Price. Jadi saya mau menyanyikan lagunya terlebih dahulu, dan seperti biasa no music. Ya, ini bukunya berat banget. Apa namanya? Buku pintar ini ya, buku pintar milik saya. She always on my mind, from the time I wake up till I close my eyes. She's everywhere I go, she's all I know. And though she's so far away, it just keeps getting stronger every day. And even now she's gone, I'm still holding on. So tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our heart will find a way. Only heaven knows. And all I can do is sob and cry, 'cause he's heaven does. If they keep telling me, my friends keep telling me, that if you really love her, you are gotta set free. And if she return in kind, I will know she's mine. So tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let you go. Nah, lagu ini menceritakan kisah pasangan lah, kisah pasangan yang pada akhirnya memang tidak bisa dipertahankan hubungannya. Dan di sini itu diceritakan bahwa karena keegoisan ya, sekali lagi ya, ketika kita menjalin suatu hubungan, jangan mengedepankan, jangan mengutamakan ego ya. Kita harus menghargai pasangan kita. Ketika kita punya pendapat, kita jangan, ini pendapatku, kamu harus, tidak bisa seperti itu ya. Karena kalau kita sudah berkomitmen untuk bersama, memang kita harus menyatukan dua kepala dengan isi yang berbeda. Kita tidak bisa, karena aku imamnya, kamu harus nurut aku. Tidak bisa seperti itu ya. Karena kita juga harus, meskipun kita sebagai imam, kita juga harus memberikan contoh yang baik. Kita juga harus memberikan kesempatan kepada makmum kita atau kepada pasangan kita itu untuk memberikan pendapatnya. Dan di sini di cerita ini bahwa karena keegoisannya, akhirnya dia itu ya tadi kehilangan. Pada akhirnya dia menyesal. Nasi sudah menjadi bubur, apa yang dia sesali sudah tidak ada gunanya, karena yang dia cintai itu sudah pergi. Jadi yang ada di dalam pikirannya itu tadi penyesalan, dan dia hanya mengingat yang dulu. Dia akhirnya sadar, ya dulu dia itu kasih perhatian aku seperti ini. Dia melarang aku, misalnya, tolong jangan merokok, tolong jangan misalnya begadang gini dan lain sebagainya. Karena apa yang disarankan, apa yang dilarang oleh kekasihnya itu demi kebaikan juga ya. Ketika misalnya bekerja, misalnya pulangnya jangan larut-larut, jangan suka begadang, jaga kesehatan. Kamu kan kurang tidur, makanmu juga kurang karena kamu banyak merokok. Itu kan demi kebaikan. Melarang demi kebaikan itu boleh ya, itu dan misalnya wajib. Nah, tapi di sini karena dia merasa bahwa aku itu pemimpin ya, kepala keluarga, kepala rumah tangga atau apapun, bahwa aku tidak perlu mendengarkan apa yang kamu omongkan. Nah, pada akhirnya itu namanya kesabaran seseorang itu ada batasnya ya. Kesabaran seseorang itu ada batasnya. Dan mungkin dia berpikir seperti gini, percuma aku berusaha untuk
untuk menjaga cintaku, untuk memberikan yang terbaik, toh pada akhirnya tidak pernah dihargai, ya percuma kan. Akhirnya ya itu tadi, lebih baik mengalah meskipun ada perasaannya, tetap masih ada rasa cinta, tapi dia berusaha untuk menutupi rasa cinta itu dengan ya itu tadi, lebih baik mengalah. Mungkin ada cinta yang lain yang bisa untuk kamu, atau dia juga mungkin dengan aku pergi itu bisa membuat kamu lebih bebas. Nah itu tadi, dari sang perempuan ini merasa dia mengalah saja, dia pergi, tapi pada akhirnya sang laki-laki ini sadar bahwa memang aku salah, di sini aku salah. Akhirnya ya dia merenung, seandainya kamu ada di sini, aku akan berusaha untuk menjaga kamu, aku akan berusaha untuk tidak akan melepaskan kamu, aku akan berusaha untuk tetap mencintai kamu, menyayangi kamu, dan memperhatikan kamu. Itu ya, itu istilahnya sudah basi. Ya istilahnya nasi sudah dibubur. Wong ini ceritanya sudah pergi, terus dia akhirnya menyesal. Jadi hanya berharap bisa kembali. Ya, kita tidak tahu ya, karena yang menjalani, yang akan misalnya dia mau tidaknya kan yang menjalani itu. Dan ketika perasaan itu sudah tersakiti, kalau kita misalnya tersakiti dalam artian tersakiti secara fisik ya, misalnya kita di KDRT atau ya kita nak usah misalnya, ya jangan sampai seperti itu. Tapi ketika kita dilukai ya secara fisik, mungkin kita bisa memaafkan ya. Kalau luka di luar, mungkin kita ke dokter, dikasih salep, dikasih obat, minum obat ini dan lain sebagainya, sembuh ya. Mungkin bekasnya itu ada, tapi kan misalnya sembuh. Tapi kalau menyakiti itu di hati, di perasaan, dan itu sudah mengena banget dan istilahnya tidak bisa dimaafkan, ya tidak bisa. Kamu mau istilahnya bersujud, minta ampun, berlutut dan apapun ya, dengan menangis darah lah, dengan apapun, ketika ini yang ada di dalam hati ini tidak ikhlas, ya percuma. Mungkin kita bisa ya, aku memaafkan kamu misalnya seperti itu ya. Namanya orang kan beda-beda dalam menerima itu ya. Tapi ketika seseorang itu, aku bisa memaafkan kamu, aku bisa istilahnya menerima alasan kamu gini, tapi mohon maaf, untuk aku disuruh kembali lagi ke kamu, aku tidak bisa ya. Jadi itu tadi, macam-macam dari sifat seseorang. Jadi tolong jangan istilahnya temannya di sini, mohon maaf, saya bukannya bermaksud untuk menggurui, tapi kita saling sharing berbagi bahwa dalam menjalin suatu hubungan itu memang harus ada komitmen yang saling setia, jujur dan terbuka. Itu lebih diutamakan ya, jangan selalu mengedepankan ego. Dan yang kedua, saya mohon maaf ketika menyanyikan lagu ini ya kan, ini lagunya lama banget ya. Tadi saya sambil mengingat-ingat intronya, liriknya, nadanya. Jadi sampai di sini dulu ya teman, topik saya hari ini. Sampai ketemu di lain waktu dengan topik yang lain yang lebih menarik lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum.